Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam renungkan firman Tuhan bersama-sama dalam tema faedah menuntut hikmat. Diambil dari Amsal 2 ayat 1 sampai 22. Saya akan membacakan ayat-ayat ini, kemudian saya akan menjelaskan siapakah hikmat itu, dan saya akan memberikan kesaksian bagaimana kebenaran ini saya alami. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, dan bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu daya, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya, dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalan, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang yang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Saya mengulangi ayat yang ke-7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Siapa sebenarnya hikmat yang dimaksud dalam ayat-ayat ini? Hikmat itu adalah seorang pribadi. Dan itu adalah Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. 1 Korintus pasal 1 ayat 24 berkata, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi, baik orang Yunani, siapapun yang dipanggil Allah, yang telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan, dan yang membuktikan dirinya merespon terhadap panggilan Allah, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saya mengulangi ayat ini. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dan Kristuslah yang menjadi perisai dan pertolongan dalam segala transaksi kehidupan yang kita jalani setiap hari. Itu sebabnya dikatakan di dalam Yakobus, jikalau kamu kekurangan hikmat, mintalah.
Dia akan memberikannya dengan berlimpah tanpa membangkit-bangkit. Karena hikmat itu adalah Kristus sendiri. Saya ingin memberikan kesaksian tentang hikmat yang telah meluputkan dan melepaskan saya dari orang yang jahat, dari orang yang licik, dari orang yang mau mengadakan tipu daya muslihat. Beberapa waktu yang lalu, saya diberikan kepercayaan untuk mengurus sebuah akte jual beli rumah yang akan ditempati oleh seorang warga kami. Saya meminta pertolongan kepada seorang anak yang sudah kami besarkan dari umur 11 tahun di rumah kami, dan dia sekarang sudah master dalam bidang hukum. Dia menghubungi beberapa notaris dan ada beberapa perbedaan harga. Dan kemudian dia memilih notaris yang menyepakati harga yang termurah dari ketiga notaris yang dia hubungi. Kemudian pada hari H, waktu transaksi akan dijalankan, dia berkata, Mama pergi temui si ini saja. Semua sudah beres. Kami pergi dan kami masuk ke dalam ruangan. Saya berpikir bahwa semua sudah dibicarakan dengan baik. Karena anak saya katakan, ya sudah, aku udah bicarain semua. Ketika dia ada di dalam ruangan, notaris itu suruh dia keluar. Gak boleh ada di dalam ruangan. Saya katakan, Bu, itu anak saya. Dia yang menghubungkan kami dengan notaris. Nah, ini social distancing, jadi gak boleh banyak orang dalam ruangan. Ya sudah, saya biarkan dia keluar. Singkat cerita, Ibu notaris ini mengubah data dari kesepakatan yang sudah disepakati oleh anak kami. Ya, saya berpikir itulah pembicaraan mereka. Ditambah dengan email-email, nanti kalau ini ditolak oleh Dispenda, nanti ibu harus membayar pajak kelebihan. Saya berpikir karena diturunkan harganya, pastilah harga pajak turun. Tapi ternyata sama harganya. Nah, singkat cerita, transaksi selesai. Beberapa waktu kemudian dia menelepon saya. Bu, harus tambah sekian juta. Wah, saya kaget juga. Apa enggak bisa kurang, Bu? Oh, enggak. Kalau enggak, ibu ke Dispenda aja. Akhirnya saya katakan, oke, saya berbicara dulu. Nanti besok kami akan jawab. Malam itu saya tidak bisa tidur, saudara. Saya terus berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Berseru kepada Tuhan, Tuhan, saya melakukan transaksi ini dengan jujur. Tidak satu sen pun saya kotori tangan saya dengan uang-uang ini. Tuhan tolong. Lalu saya hubungi anak saya, Kak, begini. Notaris minta tambahan begini. Lalu dia katakan, tidak usah, Ma. Saya akan hadapi notaris ini. Dia penipu. Ya. Singkat cerita, keesokan harinya anak kami ke sana dan anak kami katakan, Ibu sudah melakukan penipuan. Saya bisa laporkan Ibu dan bisa cabut izin Ibu. Saya bekerja di 3 lembaga. Wah, terjadilah perang mulut di situ. Tetapi puji Tuhan, singkat cerita, akhirnya mereka tidak menagih apa-apa lagi kepada kami. Sudah cukup dengan uang yang sudah kami bayarkan sesuai dengan kesepakatan pertama. Saudara, di sini saya melihat kebesaran Tuhan. Bahwa Tuhan melepaskan saya dari maksud orang itu untuk menipu dan merugikan saya. Jadi, setiap firman Tuhan yang saudara baca tiap hari dapat dipercayai. Ia menjadi perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Dan ia akan membuktikan kepada setiap orang bahwa dialah satu-satunya Allah yang benar. Allah Tritunggal. 3
pribadi dalam satu esensi Allah. Tiga pribadi, tunggal. Yang tunggal apa? Esensinya, yaitu kealahannya satu. Dia menyatakan bahwa dia Allah yang tidak pernah berubah, yang besar, yang sanggup melindungi orang-orang yang telah dipanggilnya. Kesimpulan, saya telah dilepaskan Tuhan berkali-kali dari orang-orang yang bermaksud jahat dalam hidup saya dan yang mau menipu saya. Yang tadi salah satu ceritanya. Saudara, buktikanlah sendiri. Bukan hanya dalam hal seperti ini. Ini berlaku juga bagi anak-anak muda, bagi saudara-saudara yang takut dengan laki-laki atau perempuan jalang, laki-laki hidung belang. Ini ada janji Tuhan di dalam ayat yang ke-16. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang atau laki-laki hidung belang. Kalau untuk orang perempuan. Dari perempuan yang asing. Dari laki-laki yang asing. Yang licin perkataannya. Yang meninggalkan teman hidup masa mudanya. Dan yang melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut. Jalannya menuju ke arwah-arwah. Dan segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali. Ngeri saudara. Kalau bukan Allah yang menjadi perisai dan perlindungan kita. Orang yang terjerat dalam kehidupan seksual. Tidak bisa balik kembali. Karena itu seperti jurang yang dalam. Dan itu jalan kebinasaan. Hikmat menjanjikan. Saudara dapat terlepas dari kondisi seperti itu. Sebab itu tempuhlah jalan orang yang baik. Peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena hanya orang jujur yang akan mendiami tanah. Dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetap eksis. Di dalam bisnis kah? Di dalam pelayanan kah? Di dalam rumah tangga kah? Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu. Dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Nah, kiranya melalui kebenaran firman yang kita belajar hari ini. Faedah menuntut hikmat. Faedah mengenal hikmat. Faedah mengikuti hikmat sangat besar. Ia menjadi perisai dan pertolongan yang kita butuhkan